Nasib tabung gas LPG 3 kg, benarkah tabung gas LPG segera dihapus? Dan bagaimana nasib semua pengguna tabung gas LPG 3 kg bersubsidi? Isu mengenai tabung gas LPG 3 kg selalu hangat untuk dibicarakan. Tabung gas yang akrab disebut tabung gas melon ini memang jadi kebutuhan utama masyarakat. Setiap rumah hingga pedagang pasti sangat membutuhkan gas 3 kg ini. Selain terjangkau, tabung gas ini juga sangat kecil sehingga dapat digunakan dimanapun. Namun, ada kabar mengejutkan datang dari pemerintah soal tabung gas 3 kg. Bagaimana berita selengkapnya? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat pemirsa YouTube? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diliputi dengan kebahagiaan. Akhir-akhir ini cuaca sepertinya tak menentu ya teman-teman. Kadang hujan, kadang juga menyengat. Agar kondisi tetap fit, jaga pola makan dan olahraga yang teratur sehingga tetap sehat. Hari ini saya membaca berita bahwasanya bersiap-siaplah tidak bisa mendapatkan gas LPG 3 kg di warung tetangga. Mulai tahun depan, pemerintah berencana mengubah sistem penyaluran subsidi melalui gas LPG 3 kg. Gas LPG 3 kg adalah barang bersubsidi yang sebenarnya hanya untuk masyarakat miskin. Namun, karena sistem penyaluran yang terbuka, semua orang dengan mudah membeli gas LPG 3 kg. Bahkan, banyak golongan orang mampu, kelompok ekonomi menengah ke atas yang menggunakan gas LPG 3 kg. Pemerintah akan memulai reformasi subsidi energi gas LPG 3 kg dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2023. Subsidi berbasis orang ini dilakukan agar kualitas belanja negara semakin meningkat. Nah, dikarenakan bahwa penggunaan gas LPG 3 kg bersubsidi ini dinilai tidak tepat sasaran. Apakah produksinya akan dihentikan atau akan dihapus? Bagaimana tanggapan pemerintah tentang masalah ini? Simak terus informasinya hingga tuntas ya teman-teman, agar tidak gagal paham dan salah persepsi. Namun teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Ikuti terus update berita kami dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, terkait tabung gas LPG ini, sangatlah sensitif ya teman-teman. Ketika gas melon ini langka di pasaran atau ada kenaikan, pasti sangat heboh diberitakan. Dan tentunya membuat emak-emak jadi puyeng. Nah, baru-baru ini ada wacana pemerintah melakukan konversi dari subsidi gas LPG ke kompor induksi. Namun, hal ini lagi-lagi gagal dilaksanakan. Dan kemudian pemerintah akan kembali berencana menggantikan gas LPG ke DME yang bersumber dari batu bara. Namun, kira-kira kapan ya teman-teman rencana ini akan dilaksanakan? Ada kabar bagi pengguna tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ini. Kabar ini tentunya membuat para pengguna tabung gas LPG 3 kg bersubsidi ini menjadi ketar-ketir. Pasalnya, tabung gas melon ini hanya dijual secara umum hingga akhir Desember 2022 ini. Pemerintah menetapkan penyaluran subsidi LPG 3 kg ditujukan kepada golongan masyarakat tidak mampu pada 2023. Artinya, mulai tahun depan, pemerintah berencana mengubah sistem penyaluran subsidi melalui gas LPG 3 kg. Gas LPG 3 kg adalah barang bersubsidi yang sebenarnya hanya untuk masyarakat miskin. Namun, karena sistem penyaluran yang terbuka, semua orang dengan mudah membeli gas LPG 3 kg. Bahkan, banyak golongan orang mampu, kelompok ekonomi menengah ke atas yang menggunakan gas LPG 3 kg.
Melansir buku 2 Nota Keuangan 2023 bahwasanya volume penyaluran LPG 3 kg mengalami tren peningkatan dari realisasi penyaluran sebanyak 6,5 juta metrik ton pada tahun 2018 menjadi 8,0 juta metrik ton pada kuota APBN tahun 2022. Dalam pelaksanaan pengelolaan subsidi energi, salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah distribusi subsidi LPG 3 kg masih secara terbuka, serta validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk melakukan transformasi subsidi LPG tepat sasaran melalui integrasi dengan program perlindungan sosial Perlinsos, serta penyesuaian harga jual eceran HJE LPG tabung gas 3 kg secara bertahap, yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian. Nah, teman-teman, kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang atau penerima manfaat akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Jadi, nantinya gas LPG 3 kg ini hanya diperuntukkan bagi penerima bansos yang ada di DTKS. Namun, bentuk subsidinya tidak langsung ke harga jual gas tabung, tapi bisa berupa bantuan tunai yang masuk melalui bantuan sosial. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, LPG tidak akan dihapus, hanya saja penggunaannya akan dikurangi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi impor LPG yang selama ini membebani negara. LPG bukan berarti kita harus hapuskan, tidak mungkin, tapi harus kita seimbangkan, ungkap Erick kepada wartawan dalam acara Pasar Murah di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 23 September 2022. Erick kemudian menjelaskan perihal konversi kompor listrik yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Menurutnya, konversi dilakukan kepada masyarakat yang ingin saja, misalnya kepada rumah tangga yang diisi anak muda. Menteri BUMN Erick Thohir berpandangan bahwa anak muda nampaknya menginginkan sesuatu yang sederhana dan tidak rumit, termasuk dalam penggunaan kompor sebagai alat masak. Dia menilai penggunaan kompor dengan LPG terlalu ribet. Kalau ada yang berkeinginan mengganti kompor listrik, misalnya anak-anak muda Indonesia, kan anak-anak muda ini nggak mau ribet, di mana kompor LPG-nya dicolok, ditukar, dibeli, anak muda biasanya nggak mau ribet kan? Nah, dengan kompor listrik kan mereka bisa langsung proses, kata Erick. Yang jelas, peralihan kompor LPG dengan yang bertenaga listrik akan menghemat kocek negara. Erick menyebutkan, selama ini impor LPG kelewat besar. Kita ini sekarang terus impor LPG, 70 triliun setiap tahunnya, ujarnya. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah tidak mungkin hapus kompor gas LPG secara langsung karena masih ada masyarakat yang bergantung pada bahan bakar gas. Infrastruktur serta ekosistem gas LPG saat ini seperti agen gas LPG dan sebagainya yang sudah terbangun sejak lama juga tidak boleh langsung dimatikan karena merupakan bagian dari ekonomi Indonesia. Sehingga, ujar Erick, terdapat upaya untuk melakukan konversi batubara menjadi dimethyl ether DME melalui proses gasifikasi. Berkaitan dengan kompor gas LPG, Erick menyebut tidak mungkin langsung dihapus pemerintah. Hal ini dikarenakan yang berada di bawah seperti pedagang asongan yang harus bergantung pada bahan bakar gas. Dimethyl ether alias DME direncanakan menggantikan LPG untuk memasak. DME merupakan hasil dari gasifikasi dari batubara berkalori rendah. Namun, nampaknya rencana DME untuk menggantikan LPG baru terrealisasi dalam waktu yang cukup lama. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, DME rencananya bisa dipakai masyarakat mulai 2028 mendatang. Jadi, menurutnya masyarakat tak perlu heboh dengan penggantian LPG menuju DME. Kalau ditanya kapan, Pak Erick,
Masih 2028, masih proses, jadi nggak usah diribut-ributin sesuatu yang tidak perlu diributkan, kata Erik pada wartawan dalam acara Pasar Murah di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 23 September 2022. Baik teman-teman, demikian video kali ini mengenai isu gas subsidi 3 kg. Meskipun tidak dihapus, namun peruntukannya nanti akan lebih tepat sasaran dan kemungkinan akan terintegrasi dengan penerima bansos yang ada di DTKS. Semoga ini adalah berita bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jika ada tanggapan dan komentar serta pertanyaan, silakan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.